Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar dari setiap langkah kita atau menghadapi segala pergumulan hidup kita. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah kita lebih dahulu meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini, karena kami merasa penyertaan Tuhan yang mengantar kami pada saat ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, hari ini Engkau selalu bersama dengan kami. Dan firman yang akan kami dengar itu juga menjadi kekuatan, pengharapan dalam hidup kami, dalam melakukan segala pekerjaan kami. Berfirmanlah bagi kami sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Sabtu 3 September 2022 tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Saudara-saudara yang kekasih, ayat ini merupakan suatu ayat yang sudah sering kita dengar, yaitu sebagian dari isi hukum Taurat, di mana hukum Taurat itu diberikan Allah kepada bangsa Israel ketika bangsa itu telah keluar dari perbudakan Mesir, dan tepat di Gunung Sinai, disitulah Allah memberikan 10 perintahnya atau hukum Taurat kepada Musa untuk dia beritahukan atau dia terapkan di tengah-tengah bangsa Israel yang akan berjalan dan akan memasuki yang disebut dengan tanah perjanjian sebagai tanah yang sudah dijanjikan Allah bagi bangsa itu. Tanah yang penuh dengan berkat, yaitu penuh dengan susu dan madu, di mana bangsa itu akan diberkati dalam kehidupannya. Dalam ayat ini menjelaskan supaya orang yang percaya, bangsa Israel itu sendiri, untuk tidak menduakan Tuhan atau menjadikan apapun di tengah-tengah dunia ini merupakan yang tertinggi untuk dia sembah, baik itu berupa patung atau segala sesuatu yang menjadi yang dapat dibanggakan secara berlebih-lebihan, atau suatu kuasa yang kadang-kadang yang bisa saja menjadi dewa di tengah-tengah kehidupan bangsa itu. Kita tahu saudara-saudara, inilah yang kadang-kadang menjadikan bangsa Tuhan, orang percaya, kalau dia sudah diberikan banyak suatu kuasa ataupun kelebihan yang luar biasa, sehingga ini menjadi dewa di tengah-tengah kehidupannya, dan akhirnya melupakan kepada siapakah yang memberikan atau sumber daripada yang memberikan berkat ataupun kuasa itu sendiri. Nah, untuk itu dalam ayat ini hendak dikatakan, marilah kita tidak membuat semuanya itu seperti menyerupai Allah yang adalah satu-satunya yang patut kita sembah, kita akui, dan kita percaya dalam seluruh hidup kita. Dan ayat ini juga merupakan suatu ajakan bagi kita untuk tetap percaya kuasa Tuhan kekal untuk selama-lamanya, yang dapat membimbing hidup kita sampai kapanpun, sehingga tidak ada taranya apapun yang ada di dunia ini. Karena kita tahu kalau Tuhan yang kita sembah, yang kita percaya adalah sumber dari segalanya, baik itu dalam berkat secara jasmani atau berkat secara rohani, sehingga apapun yang kita terima di dalam kehidupan kita, kita akan mengakui semuanya itu adalah bersumber daripada Tuhan. Jadikanlah Tuhan kita adalah satu-satunya suatu sumber kehidupan dan keselamatan di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman hari ini. Biarlah kami hanya menjadikan Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah yang menjadi kekuatan kami, pengharapan kami, dan yang kami puji di setiap hidup kami. Biarlah kami tidak tergoda oleh karena beberapa hal keistimewaan atau kehebatan dunia ini yang kadang-kadang dijadikan sebagai dewa dalam hidup kami. Tetapi biarlah Tuhan, kami tetap sembah adalah sumber dari keselamatan, sumber dari berkat bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya di dalam Engkau adalah Allah, sumber kekuatan, keselamatan, dan penyertaan sampai selama-lamanya. Amin.